Halo sahabat Sekolah Tekno. Sekarang kita akan membahas mengenai apa sih komputer itu gitu ya. Kita kan sudah banyak belajar mengenai aplikasi-aplikasi yang ada di komputer ya. Jadi sekarang kita akan mempelajari apa sih komputer itu gitu ya teman-teman ya. Jadi komputer itu adalah perangkat yang digunakan untuk melakukan perhitungan data yang terdiri dari memasukkan data atau input, mengolah data tersebut atau yang kita sebut dengan proses, dan menghasilkan informasi atau output ya teman-teman ya. Jadi di dalam komputer itu ada hardware dan software gitu ya. Nah kalau kita lihat prosesnya seperti ini teman-teman. Nah sulit? Enggak juga ya. Jadi ini sebenarnya cuman ya kalau kita lihat ini adalah computer working flow. Jadi gimana sih eee, apa, komputer itu bekerja ya teman-teman ya. Flow-nya seperti apa gitu ya teman-teman ya. Jadi kan input ini kita menginput. Jadi maksudnya kita menggunakan keyboard menginput data gitu ya teman-teman ya. Nah terus nanti komputer itu akan memproses. Nah di sini diproses. Misalnya di sini kita mengetikkan, dokumen di Word, nanti ke komputer yang akan memproses. Nah, nanti jadinya itu menjadi laporan ya, teman-teman ya. Nah, laporannya kalau misalnya, kita menginginkan output ya kita berarti berupa laporan yang nanti kita print gitu ya, teman-teman ya. Nah, kalau misalnya laporannya itu, mau kita simpan ya kita prosesnya ini nanti akan lari ke storage gitu ya, teman-teman ya. Nah, di storage ini atau penyimpanan ini juga ada macam-macam, namanya ada primary storage, nah RAM atau ROM ini ya teman-teman ya. Nah kalau misalnya di primary storage ini biasanya bersifat volatile atau dia hanya bisa menyimpan memori pada saat komputer itu hidup ya teman-teman ya. Kalau komputernya mati, otomatis memori yang disimpan itu juga akan hilang. Nah, maka ada juga yang disebut dengan secondary storage. Jadi, data yang sudah kita proses, hasilnya itu nanti kita akan simpan kemana? Ke DVD, atau ke hard disk, atau ke USB flash drive. Jadi, secondary storage ini banyak jenisnya ya teman-teman ya. Kalau misalnya hard disk, sekarang juga sudah ada hard disk portable. Jadi hard disknya bisa kita bawa kemana-mana. Nah, zaman dulu, zaman saya kuliah dulu, itu untuk menyimpan data, itu saya masih menggunakan DVD. Jadi saya writing data saya ke DVD. Gitu ya teman-teman ya, untuk menghemat kapasitas atau mengurangi kapasitas di hard disk komputer saya gitu ya teman-teman. Nah, waktu saya kuliah juga kalau misalnya saya mau membawa data ya, saya biasanya masih menggunakan flash drive gitu ya teman-teman. Nah, untuk secondary storage ini juga sebenarnya ada yang lebih cepat lagi, itu namanya SSD. Sebenarnya SSD itu sama seperti USB flash drive, tapi bentuknya itu menyerupai hard disk. Jadi sebenarnya dia itu USB flash drive, tapi bentuknya ya memang nggak sama persis sih, tapi lebih kecil dari hard disk. Nah, kecepatan dari SSD itu lebih cepat dari hard disk ya teman-teman ya, gitu. Oke. Nah, sekarang kita belajar mengenai komponen-komponen yang ada di komputer ya teman-teman. Nah, komponen-komponen yang ada di komputer itu ada apa aja sih teman-teman? Ada namanya hardware. Nah, hardware ini gampangnya itu perangkat keras. Jadi perangkat yang bisa kita pegang gitu ya teman-teman ya. Jadi apa aja yang bisa kita pegang kayak keyboard, mouse, monitor, printer, CPU gitu ya teman-teman ya. Jadi ya dari sinilah awal kita
menginput data kita menggunakan keyboard, nanti data itu ditampilkan di monitor, nanti data tersebut diproses di CPU ini ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita mau bikin laporan ya berarti kita outputnya kita print dengan printer gitu ya teman-teman. Nah, di CPU ini kalau misalnya kita bongkar ini kita lihat ini ya, kalau CPU ini kita bongkar ini bentuknya seperti ini. Kita lihat di sini itu adalah CPU-nya sendiri. Kenapa saya yakin ini CPU? Karena ini ada heatsink-nya. Jadi yang menjaga agar CPU ini tetap dingin ya teman-teman ya. Di sini ada heatsink, ada kipas juga di sini. Karena di sini ada CPU, jadi otaknya komputer itu otaknya komputer itu ada di sini. Nah, ini yang kita sebut dengan RAM tadi. Ini biasanya ada 2 keping, ada 2 sampai 4 keping ya teman-teman. Di sini tergantung dengan kapasitas tergantung yang disediakan oleh motherboard-nya teman-teman ya. Jadi semua perangkat-perangkat ini kayak RAM, CPU, VGA, DVD-ROM atau CD-ROM, hard disk, itu semua itu kan terkoneksi atau terhubung dengan yang namanya motherboard. Nah, motherboard itu ini teman-teman. Ini motherboard ya. Jadi semuanya itu dipasang atau ditempelin semua di situ ya teman-teman ya. Ya itu namanya, itu mungkin kenapa dinamakan motherboard ya. Karena semuanya perangkat-perangkat itu dipasang di sini ya teman-teman ya. Nah, ini power supply. Jadi power supply ini fungsinya adalah untuk mengalirkan daya listrik ke komputer gitu ya teman-teman ya. Jadi dia yang memastikan bahwa daya yang dibutuhkan oleh komputer ini untuk melakukan prosesnya itu tercukupi gitu ya teman-teman. Jadi ini adalah gambar dari CPU. Oke, lalu selain hardware itu ada apa lagi? Nah, ini di sini ada yang namanya software ya teman-teman ya. Jadi software itu dibagi dua, yang pertama itu sistem software. Jadi sistem software ini adalah software yang memastikan bahwa semua proses yang dilakukan oleh komputer itu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kalau misalnya kita mau buka Microsoft Excel gitu ya. Nah, operating system ini yang memastikan bahwa ini proses ini membutuhkan memori berapa gitu. Nah, terus nanti outputnya seperti apa. Jadi dialah yang mengatur dan memastikan bahwa apa yang diinput itu sesuai dengan apa yang diproses dan apa yang menjadi outputnya nanti ya gitu ya. Itu sih sederhananya aja ya teman-teman. Sebenarnya sistem software itu bukan cuma operating system, tapi ada juga yang kita sebut dengan device driver dan masih banyak lagi itu yang disebut dengan sistem software, tapi yang perlu kita ketahui salah satunya adalah operating system ya. Nah, jenis-jenis operating system itu ada apa aja? Sebenarnya ada banyak teman-teman di dunia ini, cuman yang familiar itu ada 3 ini teman-teman ya. Nah, untuk Windows dan macOS ini sifatnya proprietary atau disebut dengan closed source. Jadi source-nya tertutup. Kenapa source mereka tertutup? Karena mereka menjual operating system ini ke pasaran. Jadi kalau ada yang mau pakai Windows atau macOS ini harus bayar. Gitu ya teman-teman ya. Nah, berbeda dengan Linux. Linux ini bersifat open source. Jadi awalnya Linux ini kan dikembangkan sama programmer yang namanya Linus Torvalds. Nah, dia yang awalnya menciptakan kernel Linux. Nah,
karena kernel itu bersifat gratis, jadi banyak pengembang yang mengembangkan operating system Linux ini ya teman-teman. Salah satunya yang terkenal itu adalah Ubuntu, Linux Mint, Arch Linux. Kalau yang sering dipakai sama hacker itu Backtrack kalau nggak salah ya teman-teman ya. Linux Backtrack atau Kali Linux yang biasanya sekarang dipakai sama para hacker. Atau untuk melakukan penetration testing gitu ya teman-teman ya, yang bersifat melihat celah keamanan satu sistem gitu ya teman-teman. Memang lebih banyak menggunakan Linux gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi itu contoh dari operating system yang familiar di sekitar kita sekarang ya teman-teman ya. Nah, selain sistem software, ada juga yang namanya application software. Jadi application software itu yang membantu kita untuk melakukan pekerjaan kita sehari-hari ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan perhitungan matematika atau akunting yang cukup banyak atau perhitungan yang cukup sulit, biasanya kita menggunakan Excel. Ya teman-teman, kalau misalnya kita mau ngetik dokumen aja atau laporan yang tidak terlalu rumit dengan matematikanya, ya kita menggunakan Microsoft Word. Kalau kita mau mengedit image, kita menggunakan Photoshop. Kalau video menggunakan Adobe Premiere gitu ya teman-teman ya. Jadi perbedaannya adalah application software itu adalah aplikasi yang biasa kita gunakan sehari-hari, sedangkan sistem software adalah yang memastikan bahwa aplikasi ini berjalan sesuai dengan yang user inginkan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau mengedit gambar misalnya, kita memastikan kalau software ini membutuhkan RAM berapa, kapasitas memorinya berapa, terus penyimpanannya berapa, dan nanti outputnya juga sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya teman-teman ya. Jadi itu perbedaannya. Nah, sistem software ini biasanya berada di belakang layar. Jadi yang bisa kita lihat itu ya cuman application software ini aja. Gitu ya teman-teman ya. Oke, tadi udah kita belajar tentang hardware, sekarang yang ini software, lalu apa lagi? Ya tentu saja harus ada orang yang menggunakan ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita nggak melakukan apa-apa ya sama aja komputernya nggak tahu mau melakukan apa-apa, orang nggak ada yang nyuruh gitu ya. Gitu. Jadi yang ketiga adalah brainware. Brainware ini ya kayak kita gini ya teman-teman ya. Jadi kita yang menginput atau kita yang menyuruh komputer ini untuk bekerja gitu ya. Nah, brainware ini bisa kita bilang sebagai user ya teman-teman ya, pengguna gitu loh, pengguna komputer gitu ya. Jadi kita yang memerintahkan komputer untuk bekerja sesuai dengan yang kita harapkan gitu ya teman-teman ya. Nah, brainware ini siapa aja gitu ya. Jadi bisa aja ya kayak akuntan, HRD, programmer bahkan gitu. Atau kita-kita ini aja yang user biasa gitu ya teman-teman ya. Jadi itu sih teman-teman, pengenalan kita tentang komputer gitu ya teman-teman ya. Jadi di komputer itu ada yang namanya hardware, ada yang namanya software, dan ada yang namanya brainware. Gitu teman-teman. Gimana? Gampang kan ya? Oke deh kalau gitu. Oh sorry, ternyata masih ada satu poin lagi. Nggak apa-apa ya, jangan bosen dulu ya. Jadi ini ada sedikit aja sih dampak negatif dari komputer ya teman-teman ya. Jadi ini
adalah dampak dari komputer. Jadi, apa sih dampaknya? Jadi kan komputer itu nggak cuman berdampak positif, tapi ada sisi negatifnya juga ya teman-teman ya. Jadi, kalau kita pakai komputer keseringan cuman buat chatting dan main game aja gitu, jadi kita lupa tugas dan tanggung jawab kita. Itu kan apalagi kalau kita di tempat kerja itu bahaya ya teman-teman ya, bisa-bisa kita dipecat. Kalau hal lainnya juga itu kalau kita mengakses konten-konten dewasa, itu bisa merusak akhlak ya teman-teman ya. Dan juga, berbagai macam penipuan melalui email, Facebook gitu juga ya. Nah, ada juga penipuan-penipuan itu ya sifatnya kayak hoaks gitu ya, informasi-informasi palsu gitu ya teman-teman. Itu juga kita harus hati-hati, kita harus bisa apa, harus bisa benar-benar menyaring gitu ya teman-teman ya. Nah, terus kita juga perlu sedikit ilmu tentang keamanan komputer supaya password kita nggak bisa dibobol gitu ya teman-teman ya. Jadi contohnya ya, mmm, kita pakai password dengan kombinasi huruf dan angka atau kita pakai juga apa itu, detail-detail kayak underscore, tanda pagar, terus huruf besar sama huruf kecil. Jadi itu kita kombinasikan supaya password kita lebih aman. Nah, kalau kita sering lupa juga jangan ditaruh di tempat yang gampang diakses orang gitu ya. Misalnya kita punya satu komputer dipakai sekeluarga gitu ya teman-teman ya. Terus kita tulis password itu di notepad, terus kita save di My Document gitu. Udah gitu Windows kita atau Linux kita itu nggak di-password lagi akunnya gitu ya. Jadi semua orang bisa ngakses. Kan bisa aja orang iseng gitu ya, buka, "Wah ini apa nih? Folder dokumen kok ada tulisan password-nya," gitu. Tahu-tahu itu password-nya teman-teman yang dipakai untuk akses ke bank misalnya. Jadi walaupun kita simpen, tapi kita harus hati-hati juga nyimpennya gitu loh. Dan kita juga sewaktu-waktu bisa mengaksesnya juga, jadi tempatnya juga harus jelas gitu ya teman-teman ya. Gitu aja sih teman-teman kalau terkait dengan pengenalan komputer kita hari ini. Kalau ada pertanyaan ya silakan tulis aja di bawah, nanti kita bahas bareng-bareng ya teman-teman ya. Terus di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Dadah.